Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita lanjutkan lagi tutorial membuat aplikasi tahfiz Quran dengan menggunakan kodek Niter 3. Ya. Oke, yang terakhir kita bahas CRUD-nya Ustadz ya, sampai edit Ustadz. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk data kelas untuk kelas masing-masing ustadznya ya. Oke, kita mulakan aja untuk kelas ya. Kita masukkan ke database dulu untuk buat database kelasnya ya. Dan kita masuk ke tahfiz. Oke. Nah, di sini sudah ada ustadz. Kita tambahkan lagi untuk apa namanya? Database baru namanya kelas ya. Kelas. Di sini kelas ID. Saya perbesar supaya nampak ya. Tidak perlu besar-besar, small aja, kita buat 2. Ini kita buat jadi primary key-nya. Oke, kemudian auto increment. Kemudian di sini nama kelas. Kita buat aja varchar kira-kira 30 aja. Kemudian di sini kita buat Ustadz ID-nya. Ustadz ID-nya itu Ustadz ID A misalnya, dia di kelas berapa dia ngajar. Kemudian kita buat ini small aja. 2 ya. Kemudian kita save gitu ya. Kelas. Nah, pola kelas ini sama dengan pola ustadz ya. Seperti yang kita lihat di sini. Sini polanya, sini data tabelnya, di sini penambahan data ustadznya. Sama, kita samakan aja dengan pola ini ya. Oke, kita mulakan untuk kelasnya. Kita masuk controller. Nah, karena ini polanya sama, ini kita copy paste aja ini. Copy ustadznya, kita paste di sini. Nah, jangan lupa ini kita buat namanya jadi kelas ya. Kemudian kita cari aja namanya ustadz, kita rubah menjadi kelas supaya lebih cepat. Ya. Di sini controller lebih baik menggunakan untuk kata depannya itu huruf besar ya. Nah, di sini oke. Nah, sudah selesai untuk kelasnya. Nanti kita edit lagi untuk add-nya ya. Ini kita masih apa namanya? Masih data table dulu ya. Kemudian kita buat lagi model untuk kelasnya. Ini kita copy aja. Kita copy aja. Kita paste di sini. Nah, kita cari namanya Ustadz. Kita ganti menjadi kelas. Ustadz menjadi kelas. Oke, kita ganti semua. Sini jangan lupa diganti menjadi kelas. Ya. Oke. Nah, coba kita buat dulu satu data yang baru. Kita insert aja dulu. Misalnya kelasnya ini kita kosongkan kelas ID-nya, nama kelasnya kelas A misalnya ya. Terus ID-nya 1 kita buat. Kelas B, terus ID-nya 2. Go. Kita lihat di sini ya. Oh, ini kelas B. Kelas B. Salah. Kelas B. Oke.
Kita pastikan dulu Ustadz ID-nya ada apa enggak ini. Ini Ustadz 1, 2 ya. Coba kita masuk ke Ustadznya 1, 2. Oh ada ya. Ini 1, ini 2. Nah, kemudian kita harus inquiry MySQL-nya supaya menampilkan nama kelas dan nama ustadznya gitu. Nah, kita edit di sini aja. Select k.kelas ID ya kan, koma k. nama kelas, koma u. nama ustadz from kelas SK dan ustadznya, tabel ustadznya kita jadikan U aja ya, where k. ustadz ID sama dengan u. ustadz ID. Nah, ini coba kita go-kan. Nah, sini nampak nama kelas A adalah nama ustadznya Abdurrahman, yang B Ibrahim. Nah, ini kita copy ya, kita masukkan ke inquiry apa namanya? Saya perbesar dulu ya. Oke. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ini wrap dulu view. Nah, ini saya paste di sini. Nah, ya. Select kelas key order by kelas ID secara descending ya. Ini kita simpan. Ini seharusnya bukan Ustadz M copy tetapi kelas underscore M sebagai modal ya. Kemudian kita masuk ke view-nya ya. Ini Ustadz di sini, view Ustadznya kita copy aja. Kita masukkan menjadi kelas ya. Kelas.php. Nah, ya. Ini kita buat data kelas. Ya. Data kelas. Kemudian di sini tambah ustadz nanti aja. Ini nanti aja kita baikkan dulu aja ya. Oke. Di sini, nah di sini ya data ustadznya ya. Data kelas kita buat. Nama kelas. Oke. Nama ustadznya. Oke. Action ya. Nama kelas di sini, nama ustadz di sini adalah nama kelas. Oke. Nah, ini kita berubah menjadi kelas ID. Tuh. Nah, kemudian di sini kita jadikan apa aja dulu ya? Jadikan keterangan dulu aja supaya tidak mengganggu. Nanti kita edit lagi untuk bagian editnya. Oke, kita simpan. Kemudian coba kita masukkan ke variabel kelasnya, kontrol kelas. Nah di sini ya, kelas B, kelas A, Ibrahim, Abdurrahman, gitu ya. Ini sudah muncul data kelasnya di sini. Nah, sudah selesai untuk data table-nya ya. Data kelasnya siap. Ini juga sudah bisa ini nggak bisa ya. Nah ini ya, Ibrahim ya, atau namanya Abdurrahman ya. Oke, sudah jalan semua. Selesai untuk data table kelas ya. Kemudian kita ingin menambahkan controller untuk tambah kelasnya ya. Nah, sini kita buat menu untuk kelasnya supaya tidak merepotkan. Ini kita hapus dulu aja.
di sidebar kita tampilkan ini, kita copy, kita buat kelas. Oke. Simpan. Kita refresh kembali. Nah, kelasnya sudah muncul. Ini kelas, ini Ustadz, ya. Ini kelas, ini Ustadz. Selesai. Kemudian untuk menambahkan data kelas seperti biasa, kita akan di sini. Formatnya sama dengan format penambahan Ustadz. Sini nama kelas, di sini Ustadz ID jadinya, ya. Nama kelas ini Ustadz ID, ya. Ustadz ID. Kita masukkan ke tambah datanya data kelas, rada-rada ke kelas lagi. Kelas M, so kelas result. Ini resultnya kayak gini ya. Result, kemudian master kelas sudah benar. Ini ya template-nya, template ini dimana template-nya berada di folder master dan kelas gitu ya. Oke, ini untuk penambahan kelas sudah. Kemudian kita cek kelas M-nya tambah data juga sudah. Ini tambah datanya juga sudah ya. Nah, ini kita edit untuk penambahan data kelas, tambah kelas. Kemudian ustadznya kita ganti menjadi kelas, yaitu kontrolnya add. Kemudian nama pertama adalah nama kelas, ya. Nama kelas, kemudian ini kita buat menjadi nama kelas, ya. Kemudian untuk ustadz kita akan input berdasarkan combo box ya. Oke, nah ini bukan format seperti ini, tapi formatnya untuk apa namanya, untuk drop down istilahnya ya. Nama ini bukan aplikasi, nama Ustadz. Nah, untuk drop down kita masuk ke select ya, name-nya adalah Ustadz ID. Ya, ini ID kita nggak perlu. Kelasnya form control ya. Terus kemudian oke, ini kita buat ke bawah, kita masuk ke PHP. Ya. Kemudian PHP kita buat variabel ustadznya sama dengan this db get, kita ambil tabel ustadz ya, ustadz ya, kita buat menjadi result array ya, array. Kemudian kita for each kan si ustadz tadi, ustadz SU misalnya, ini nggak perlu ya. Ya, ini kita tutup dulu. Jangan lupa untuk menutup for each-nya and for each gitu. Nah, kemudian masuk ke option, value-nya adalah PHP echo UST ya. Yang tadi u aja, sorry. Kemudian variabel dalam bentuk array
Ustadz ID-nya. Ya, kemudian nama si ustadznya. Nama ustadznya supaya jelas. Eko variabel U, ya, kita panggil nama ustadznya. Itu kemudian selesai. Ya. And for each ini tidak perlu lagi karena sudah ditutup dengan and for each ini ya. Oke. Ini Ustadz ID selesai, form controlnya juga selesai. Coba kita lihat apakah sudah ada perubahan, apakah ada error. Nah, ini ya. Kita muncul ini Abdurrahman Ibrahim karena di sini cuma dua ustadz ya, cuma dua ustadz aja. Ini nama kelas kita harusnya kita buat nama kelas placeholder-nya. Oke. Nah, coba kita buat di sini ustadz sini. Kita tambahkan lagi satu misalnya misalnya siapa ya? Misalnya Ismail misalnya 11. Contoh aja ya. Submit. Sini sudah masuk Ismailnya, kita ke kelas. Kita buka lagi ke namanya kelas C misalnya sini. Nah, sini sudah muncul Ismailnya. Coba kita submit, apakah ada error? Nah, sini sudah muncul kelas C-nya Ismail sini ya. Oke. Berarti untuk penambahan kelas selesai. Ya. Oke. Nama selesai. Nah, kemudian kita akan mengedit untuk si data kelasnya ya. Supaya sekali jalan ya. Oke, ini kita hapus dulu. Ya. Kita masuk ke kelas. Ya. Kelas controllernya, kemudian kita masuk ke edit. Ya. Nah, sini. Nah, sini kelas ID sudah, kelas ID sudah, nama kelas sudah, nama kelas juga sudah. Dan satu lagi adalah Ustadz ID. Sini Ustadz ID. Di sini juga kita panggil Ustadz ID-nya di sini. Redirect ke si kelas. Selesai. Kemudian kita masuk ke modal ya. Modal untuk si edit tadi. Edit. Update kelas. Update kelas. Kelas ID. Nama kelas. HP ini bukan HP kelas tapi adalah Ustadz ID. Ini ya. Ustadz ID. Ya. Oke. Nah, update kelas, set nama kelas berdasarkan nama kelas ini. Kemudian Ustadz ID juga. Kemudian where kelas di mana perubahan sesuai dengan kelas ID-nya ya. Sini dia. Oke, selesai untuk si modalnya. Kemudian kita masuk ke view untuk si edit tadi. Ya, ini kan tadi kita buat keterangan aja ya. Ini kita edit nih. Kita balikan lagi dia ke posisi semula. Nah, kemudian pertama kita harus lihat di sini model editnya. Model editnya adalah kelas ID. Ini ya, kelas ID. Nah, kita masuk, sini sudah oke. Kita masuk ke modal untuk kelasnya. Row R, ini kelas ID juga, bukan user ID. Kelas ID. Oke. Kelas ID, kemudian di sini kita ganti edit kelas. Ini post, ini kelas, edit. Ini kita hidden. Hiddennya apa? Hiddennya adalah si kelas ID ya. Kemudian
Ini tar ya, ini enggak. Ini tidak perlu, kita hapus saja. Ya, ini si nama kelas harusnya ya, nama kelas ya. Bingungkan nama kelas. Nah, kemudian di sini kita buat perulangan lagi nama Ustadz. Nah, di sini kita buat apanya berupa drop down ya. Kita buat drop down lagi HP Ustadz sama dengan this db get tabel ustadznya ya, kemudian kita row array. Oke. Nah, kita buat perulangan for each di sini ya. Di sini kita dulu ini is for each ustadznya itu kita buat menjadi u ya, sk, kita buat aja sini ustadz ya, ini kita buat seperti ini. Oke, jangan lupa tutup dengan n for each. PHP-nya belum. N for each. Nah, baru kita buat drop down-nya. Option. Value-nya adalah coding berupa PHP, echo, UST, kita masukkan si Ustadz ID ya, kemudian sini PHP lagi, if ya, if r, dari sini kita masukkan Ustadz ID, kita buat ya, Ustadz ID, kemudian sama dengan UST ya kan, UST Ustadz ID gitu. Nah, kemudian kita echo. Oh, ini dalam sini. Nah, echo selected. Ya. Selected. Bentar ya, kita ketik ke bawah supaya tidak membingungkan. Jika R Ustadz ID sama dengan Ustadz ID, oke, echo selected, set, ya. Kemudian kita buat PHP lagi, PHP echo Ustadz, Ustadz, nama Ustadznya. Coba kita tes apakah ada yang error. Tutup optionnya selesai, and for each yang selesai, selected.
Jika Ustadz ID sama dengan Ustadznya, echo, oke, select. Ini belum di sini sih. Oh, salah. Nah, begini. Oke. Nah, coba kita refresh. Kita edit. Apakah sudah muncul? Nah, sini ada error nih. Master class number 1. Master class online number 1. Undefined Ustadz. Oh, kita belum ini. Kita belum panggil sini Ustadz ID-nya. u.ustadz Andi. Nah, gitu. Coba kita refresh. Apakah ada error? Illegal string offset Ustadz ID. Illegal string. Oh, line 1, 2, 3. Kelas. Line 1, 2, 3. Ustadz ID. Ustadz ID. Oh, ini salahnya adalah sini bukan row array tapi result dalam bentuk array. Objek lagi. Result array. Oke, nah di sini pun juga kita harusnya memberikan tag select di sini ya. Select. Ini nggak perlu ID, nggak perlu. Kemudian selectnya kita pindahkan ke sini ya. Kemudian ini kita buat name-nya Ustadz ID. Jangan lupa kelasnya from control. Coba kita refresh kembali. Edit. Nah, ya, sudah muncul ya. Coba kita buat nih kelasnya D. Kita rubah menjadi Abdurrahman, save. Nah, sudah. Sudah selesai untuk edit. Kita balikan lagi ke C. Kelasnya ini yang ngajar adalah Ismail. Save change. Selesai. Selesai untuk tambah data table, edit. Nah, terakhir hapus ya. Untuk hapus sama sifatnya dengan si apa tadi? Si Ustadz juga kita masuk ke controller kelas di sini. Ini kelas M delete. Oke, selesai. Kemudian kita pastikan di modalnya ada delete sini, kelas ID. Oke. Ini kayaknya udah jalan ya. Coba kita hapus Ismail, hapus. Nah, ya, sudah jalan ya. Selesai untuk data ini kok data Ustadz saya hapus ya? Kelas harusnya. Sini. Oh, redirectnya ini terhapus ya, tapi redirectnya ke si Ustadz. Redirectnya ke delete kelas M. Sudah nih. Delete kelas ID. Sudah. Redirect ke kelas. Sudah. Seharusnya sudah. Coba kita hapus satu lagi. Hapus. Oh, kenapa Ustadz terhapus? Ini ternyata harus kita salah ya. Seharusnya ini kelas del ya. Coba kita hapus kelas. Jadi terhapus semua deh, si Ustadznya juga terhapus. Coba kelasnya kita hapus ya. Ini kelas hapus. Nah, ini ya, udah hapus ya. Ustadznya aman. Ya. Oke, itu aja. Sudah selesai. Sudah sejam juga saya bahas untuk kelas, di mana kita sudah membuat data kelas, tambah kelas, edit, dan delete. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe dan like channel .web supaya saya bisa memberikan tutorial berikutnya lebih baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.